Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Renastalia Madika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Sebelumnya, marilah kita bahas refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tuntunan, penunjuk jalan, atau guidance, ataupun bimbingan terhadap segala kodrat atau potensi yang dimiliki anak supaya selamat dan bahagia menjadi manusia. Yang kedua yaitu nilai dari peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Sedangkan 5 peran guru penggerak yaitu 1. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah. 2. Menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain. 3. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid. 4. Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi. 5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan yang ada di sekolah. Visi guru penggerak, salah satu tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita melihat kondisi saat ini sebagai garis awal dan membayangkan akhir seperti apa yang ingin dicapai. Berikut visi pribadi saya, terwujudnya peserta didik yang cermat, cerdas, kreatif, religius, mandiri, adaptif, tanggap terhadap lingkungan, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Materi pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan landasan dalam melaksanakan pembelajaran. Didukung dengan pemahaman modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, maka dapat terlaksana visi guru penggerak. Kemudian pada modul 1.4 untuk mempertahankan budaya positif, maka dibutuhkan disiplin positif sehingga nanti kita bisa mengimplementasikan visi guru penggerak dengan sempurna. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan 1. Disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah disiplin diri yang mewakili motivasi internal. Disiplin diri adalah seseorang yang menggali potensi dirinya menuju ke sebuah tujuan dan sesuatu yang dihargai dan bermakna, atau bisa juga dimaknai sebagai cara kita mengontrol diri. Bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai? Dapat disimpulkan bahwa disiplin diri adalah seseorang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Murid dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Murid mempunyai motivasi internal bukan karena paksaan atau imbalan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang seperti ini yang mempunyai motivasi internal. Keyakinan sekolah atau murid. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Hukuman dan penghargaan. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol. 1. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman,
pemantau, dan manajer. Posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menguasai posisi kontrol manajer. 1. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. 2. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Segitiga restitusi. Guru yang mempunyai peran kontrol manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan refleksi, faktor utama untuk terciptanya budaya positif adalah disiplin positif. Motivasi yang memunculkan disiplin positif adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Hukuman dapat membuat siswa menjadi tidak nyaman dan takut, sementara penghargaan hanya memunculkan motivasi yang bersifat sementara. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru yang dipelajari, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk menerapkan disiplin positif, guru perlu menerapkan peran sebagai manajer. Saya perlu berlatih dan berusaha untuk belajar menerapkan peran posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian, masalah yang terjadi pada siswa dapat disebabkan karena tidak terpenuhnya kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang terakhir yaitu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Perubahan yang sudah saya alami selama mempelajari modul ini adalah saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa ketika saya mengajar di kelas. Dahulu saya sering memberikan penghargaan seperti poin positif ketika meminta siswa menjawab soal. Namun sekarang saya sudah tidak menggunakannya lagi. Saya memberi pengertian hal yang didapat siswa ketika mau menjawab pertanyaan saya. Perubahan berikutnya adalah dalam penanganan masalah siswa. Saya belajar untuk membimbing siswa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Pengalaman yang saya alami yaitu ketika menerapkan proses segitiga restitusi. Narasi yang saya tuliskan dalam tugas video praktik segitiga restitusi tersebut memang benar-benar masalah yang terjadi dan saya tangani. Ketika melakukan hal tersebut, ada rasa senang yang saya rasakan karena dapat membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika semua siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia sedang belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Saya perlu belajar untuk lebih luas dalam menerapkan posisi sebagai manajer. Sebelum dan sesudah. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung dalam posisi kontrol teman. Perasaan saya saat itu adalah ingin menjadi teman bagi siswa dan menerapkan kasih kepadanya. Saya berpikir dengan menjadi teman saya dapat lebih memahami mereka, Kak. Namun, hal itu justru tidak tepat. Posisi teman akan membuat siswa memiliki ketergantungan kepada saya dan tidak mandiri. Setelah belajar modul ini, saya mempraktikkan untuk menjadi manajer. Saya lebih sering meminta siswa memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebelum mempelajari modul ini secara tidak langsung, saya sudah menerapkannya, yaitu pada tahap validasi masalah dan menanyakan keyakinan. Hanya saja saya selalu melewatkan fase menstabilkan emosi. Jadi saya langsung pada fase validasi masalah. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil siswa tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dia alami. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan semua langkah segitiga restitusi sehingga saya mampu memunculkan motivasi intrinsik. Hal lain yang perlu dipelajari adalah perlu adanya kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian.
Budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah yang positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Demikian pemaparan tentang disiplin positif pada modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.